Kondisi terkini di Pusat Kegiatan Olahraga Hambalang, Bogor, Jawa Barat ini hingga saat ini pun masih terbilang memprihatinkan. Mengapa? Karena menurut pantauan kami dari luar saja, beberapa struktur bangunan yang ada di sini sudah terbilang tidak terawat dan bahkan sampai berkarat dan juga berlumut. Melihat langsung, ngecek langsung untuk melihat kondisi realnya seperti apa. Karena apapun ini sudah menghabiskan anggaran yang triliun, yang perlu keputusan apakah dilanjutkan atau tidak dilanjutkan. Kalau dilanjutkan, untuk apa? Kalau ini bisa dilaksanakan baik, sekali lagi justru akan menimbulkan kemungkinan kita membudayakan pola kerja konstruksi yang positif untuk kemajuan pembangunan negara Indonesia seterusnya. Tidak baik untuk kemudian mengatakan bahwa proyek yang dilakukan dulu itu mangkrak, ya. Pak SBY juga menyelesaikan banyak sekali proyek yang mangkrak. Ya, tapi intinya adalah jangan membandingkan dengan pikiran yang sangat sederhana. Dulu kenapa mangkrak tidak diteruskan, kenapa sekarang? Dulu proyek Hambalang masih dalam status hukum. Presiden Joko Widodo akhir-akhir ini menjadi perbincangan masyarakat Indonesia. Berbagai isu miring dialamatkan kepada beliau. Dari isu kudeta Demokrat sampai pada isu Jokowi akan menjabat 3 periode. Pihak lawan tahu menggunakan isu PKI untuk menghantam Jokowi sudah sia-sia. Orang sudah nggak percaya lagi dan itu isu yang basi. Akhirnya daripada menghantam Jokowi, lebih baik memuji-muji dia sangat tinggi sehingga diharapkan Jokowi menjadi besar kepala dan menjadi otoriter supaya dimusuhi rakyatnya. Presiden Joko Widodo akhir-akhir ini menjadi perbincangan masyarakat Indonesia. Berbagai isu miring dialamatkan kepada beliau. Dari isu kudeta Demokrat sampai pada isu Jokowi akan menjabat 3 periode. Tudingan yang lebih dekat kepada fitnah ini sangat mengganggu dan menjadi bola panas di masyarakat luas. Ada yang pro, ada yang kontra. Isu yang dimainkan oleh lawan politik Jokowi adalah untuk mengganggu stabilitas keamanan negara, untuk menghambat jalan pemerintahan Jokowi. Namun, ya begitulah. Presiden kita ini, Jokowi, tidak pernah ambil pusing soal isu negatif yang dimainkan oleh lawan politiknya. Jokowi tetap pada komitmen awal menjalankan roda pemerintahan dengan sebaik-baiknya. Jokowi bekerja keras memajukan negara bukan untuk kepentingan pribadi, tapi Jokowi mempersembahkan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Beda halnya dengan pemerintahan sebelumnya, keluarga Cikeas. Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-6 RI ini adalah presiden yang kita kenal sebagai presiden penuh drama. Kadernya korupsi di mana-mana dan meninggalkan banyak bangunan mangkrak di eranya. Melihat banyaknya bangunan yang mangkrak, Jokowi langsung ambil alih. Dan yang paling mengejutkan publik adalah Jokowi melirik mega proyek Hambalang yang mangkrak yang menghabiskan dana pemerintah cukup fantastik banyaknya. Melalui Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali yang mengemukakan nantinya Hambalang akan disulap pemerintah menjadi surga para atlet senior dan berbakat. Rencana ini telah tercantum dalam agenda besar desain olahraga nasional. Kami akan mempertimbangkan untuk melihat Hambalang menjadi tempat untuk sentra atlet senior dan atlet kita yang sudah siap bertanding, kata Zainuddin dalam keterangan persnya. Menanggapi hal ini, musisi legendaris Iwan Fals menyambut baik apa yang akan dilakukan oleh Presiden Jokowi yang melanjutkan pembangunan kompleks olahraga Hambalang yang mangkrak bertahun-tahun karena kasus korupsi. Mantap Pak De! Cuit Iwan Fals dikutip mantrasukabumi.com dari akun Twitternya pada Selasa kemarin. Menurut Iwan Fals, pembangunan sarana olahraga atau tempat latihan bagi atlet Indonesia ini sangat berpengaruh untuk jasmani. Tidak hanya Iwan Fals yang turut bahagia dan mendukung rencana besar Presiden Jokowi, netizen langsung menyoroti berita tersebut. Di akun FB Mak Lambe Turah, sejumlah warganet telah memberikan tanggapan yang sangat kocak. Salah satunya adalah MLT yang menanggapi, "Wih, mangstap Pak De," atau Habsyi Ryan Zulfa, "Wow." Mary Malang yang mengatakan, "Keren Bapak Presidenku," atau Denny Nurmansyah yang bilang, "Tuhan tidak suka," kata BY. Lalu ada Alex Simpus yang mengatakan, "Kerajaan lelembut mau dibangun, kasihan lelembutnya nggak punya tempat Pak." Atau Lumat Gombong yang mengatur, "Aku jadi malu," ucapnya. Di saat semua masyarakat senang atas rencana presiden meneruskan Hambalang, malah ada kubu sebelah yang kebakaran jenggot sampai-sampai melakukan curhatan di sosmed. SBY, ya SBY.
Mantan presiden ini memang gemar membuat opini terzolimi lalu kemudian menyerang pemerintah Jokowi. Begini curhatannya BY setelah mendengar Jokowi yang akan mengambil alih pembangunan yang mangkrak di eranya. Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan utang Indonesia saat ini sudah tidak aman. Oleh karena itulah, menurut SBY, pemerintah harus disiplin dan tetap mengatur keuangan negara dan harus bisa mengendalikan ekonomi agar ekonomi Indonesia di tahun-tahun mendatang bisa diselamatkan. Terlepas dari apa yang SBY curhatkan, Hambalang sudah mendapatkan izin. Saya datang sendiri ke KPK pada Maret 2016 dan ditemui pimpinan KPK saat itu ada Pak Saud Situmorang dan Alexander Arwata. Ada suratnya juga yang diterbitkan 2015 oleh Pak PLT Ketua KPK, kata Gatot sebagaimana dikutip oleh Antara pada minggu yang lalu. Mega proyek Hambalang sudah terbengkalai sejak 2011 karena terbelit kasus korupsi yang menyeret Menpora kala itu, Andi Alfian Malarangeng. Pembangunan mega proyek senilai lebih dari 2 triliun itu juga melanggar izin mendirikan bangunan atau IMB, sehingga masih perlu dilakukan audit fisik oleh Kementerian PUPR. Kita sama-sama tahu proyek ini dicanangkan saat masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan telah menyedot anggaran sebesar 2,5 triliun rupiah. Hanya saja belum rampung proyek tersebut, KPK keburu mengendus praktik korupsi dalam pembangunannya. Selanjutnya sejumlah kader Partai Demokrat menjadi tersangka dalam kasus korupsi ini. Hanya saja belum rampung proyek tersebut, KPK keburu mengendus praktik korupsi dalam pembangunannya. Selanjutnya sejumlah kader Partai Demokrat menjadi tersangka dalam kasus korupsi ini. Mereka adalah ex-Menpora era Presiden SBY Andi Malarangeng, ex-Direktur Operasional PT Adikarya Persero Teguh Bagus Muhammad Nur, hingga mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Adapun kerugian negara akibat proyek ini mencapai 706 miliar rupiah dan hingga saat ini bangunan yang ada di area proyek tersebut mangkrak tak dipergunakan untuk apapun. Menanggapi hal tersebut, P3 menilai pemerintah bisa saja melanjutkan proyek Hambalang namun dengan sejumlah syarat. Pemerintah sah-sah saja untuk mempertimbangkan membuat bangunan baru atau melanjutkan pembangunan, ujar Ketua DPP P3 Iliza Saudin kepada wartawan pada Selasa kemarin. Anggota Komisi 10 DPR RI itu meminta juga ada pengawasan ketat terhadap penggunaan anggaran proyek Hambalang jika memang menjadi dilanjutkan. Dia meminta pemerintah melibatkan BPK dan KPK untuk mencegah korupsi proyek Hambalang terulang. Iliza juga menilai pemerintah harus memastikan aset di Hambalang masih layak digunakan. Dia mengatakan perlu ada uji kelayakan bangunan di lokasi tersebut. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo sedang mempertimbangkan untuk melanjutkan kembali mega proyek pusat pendidikan pelatihan dari Sekolah Olahraga Nasional di Bukit Hambalang yang sudah bertahun-tahun mangkrak. Jadi beginilah ceritanya. Hambalang kemudian dikenal dengan sebutan Candi Hambalang mengingat tampilannya dari kecoan mirip candi sakral yang tampaknya sangat cocok untuk dihuni jin dan makhluk gaib. Seperti dana proyek tersebut yang telah raib. Sakralnya Candi Hambalang adalah simbol dari kegelapan bintang iklan katakan tidak pada korupsi yang begitu melegenda. Bagaimana tidak? Sejumlah politisi tersebut dalam kasus ini mulai dari Andi Malarangeng, Angelina Sondak hingga Anas Urbaningrum. Keterlibatan politisi tersebut seketika meruntuhkan kekuasaan Partai Demokrat yang suaranya tergerus dari 21 menjadi 7% dan berpotensi menjadi partai gurem. Kini kesakralan Candi Hambalang akan diusik oleh Jokowi. Apakah ini adalah langkah yang hebat mengingat proyek ini disebut oleh KPK tidak layak untuk dilanjutkan? Ya, beberapa orang punya jawaban yang mungkin berbeda. Jadi mohon maaf jika dibandingkan dengan kemampuan Jokowi yang sudah jelas banyak melanjutkan proyek mangkrak. Maka jelas dilanjutkannya proyek Hambalang ini bukanlah tindakan yang luar biasa. Ini adalah tindakan yang sangat biasa. Bahkan ini bisa dibilang adalah pekerjaan sehari-hari Jokowi. Ya, sebab ada beberapa proyek mangkrak yang telah dilanjutkan oleh Jokowi. Seperti Bandara Kertajati yang sudah jadi setelah mangkrak 10 tahun. Kemudian ada 34 proyek listrik yang mangkrak di era SBY. Proyek mangkrak dari Orde Baru hingga SBY. Dan Jokowi sudah tuntaskan di tahun 2018. Jadi sampai di sini sudah jelas. Jika dilanjutkannya proyek Hambalang bukanlah tindakan yang hebat oleh Jokowi. Ini adalah kerjaan sehari-hari Jokowi. Karena Jokowi hadir bukan untuk mencari kesalahan presiden sebelumnya, tetapi menghadirkan solusi dari setiap permasalahan yang ada.